Pemirsa, PPATK menemukan jumlah perputaran uang dari judi online hingga 600 triliun rupiah. Setiap tahun jumlah perputaran uang dan transaksi judi online meningkat drastis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa di Bacaan Berita bersama Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, hari ini kita akan membahas polisi. Jadi baik saya dan Bung Alfian kita perlu menggunakan inisial-inisial yang tidak mudah untuk dianggap sebagai penghinaan polisi. Bung Alfian, ini kita menarik nih, karena ini berkaitan dengan mental anak bangsa kita, Bung Alfian. Jadi diberitakan oleh TV One News, polisi sebut pelaku judi online tak perlu dipenjarakan. Kabareskrim Polri, penjaranya penuh. Nah, Bung Alfian, praktik judi online marak terjadi di kalangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir. Seraya perkembangan teknologi digital yang pesat hingga rentan kasus yang ditimbulkannya. Kabareskrim Polri Komjen Wahyu berujar permasalahan judi online dengan para pelakunya tak hanya berujung dengan memasukkan ke penjara. Bahkan kata ia, langkah memenjarakan pelaku judi dapat berdampak akan overkapasitas lembaga permasyarakatan yang ada. Apa responnya Bung Alfian? Pejudi akan dapat bansos dan tidak akan dipenjara. Pertama, itu bukan jawaban. Itu merupakan bentuk perlindungan secara terang-terangan menurut saya, bukan lagi tersembunyi. Saya sebagai orang yang ada masuk penjara dalam artian 5 tempat saya di penjara itu, justru nggak pernah ada keluhan begitu. Kenapa giliran Anda nangkepin Ustadz dengan permintaan dari fulan anu, pejabat anu, pimpinan di mana-mana, nggak pernah bilang over capacity. Dan saya ingin mengatakan dengan tegas, ini adalah merupakan bentuk ketakutan nggak dapat setoran. Terus terang saja, karena judi online sebagaimana penjelasan saya kemarin, Bung Kameramen, penjudi online itu adalah pemasok dan pemberi sokongan dana yang sangat besar dan sering. Saya terbuka saja, saya ulang lagi kalau Bung Kameramen belum terlalu mantap. Saya waktu ditahan di salah satu tahanan yang ada di Jawa Timur, itu ada ruangan khusus sekitar 5 kamar yang isinya para bandar-bandar judi online. Innalillahi. Dan mereka tuh dapat pemasukan itu per 1 tahun atau per satuan waktu tuh jumlahnya nolnya bisa 9 sampai 12. Jadi ketika mereka ditangkap karena ada yang melaporkan karena anak, kan sesungguhnya ini tetap aneh kalau seorang kabareskrim ngomong begitu, aneh. Ini kan melanggar undang-undang. Perjudian, pelacuran, itu termasuk penyakit masyarakat itu. Itu nggak bisa dibilang, alasan ini bukan alasan, ini menunjukkan perlindungan. Saya nyatakan dengan berat hati, mohon maaf Bapak Bapak oknum pejabat kepolisian, Anda jangan begitu. Anda jangan mempertontonkan bahwa yang namanya pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat ini jangan sampai menunjukkan pelayan dan pelindung pengayom penjahat. Betul. Itu jangan sampai orang mengartikan begitu. Saya nyatakan dengan tegas bahwa sesungguhnya menyebut over capacity. Ketika Anda tangkap-tangkapin Ustadz yang jumlahnya sampai 3.000-an orang, nggak pernah ribut over capacity. Saya saksi mata bagaimana daya tampung buat berenam bisa diisi dengan 40 orang. Dari dulu tuh udah over capacity, Pak. Tempat penampungan anak-anak baru datang itu, daya tampung buat 40, Bung Kameramen. Kadang-kadang isi sampai 210 orang. Bayangkan ruangan yang layaknya diisi oleh 40, paling banyak 60 orang. Itu pun udah nyesek-nyesek. Itu bisa diisi sampai 210 orang. Orang bisa tidur gantian. Bukan tidur, diri gantian. Sekali lagi, saya ingin katakan sebagai orang yang belum terlalu lama mengalami masa pemenjaraan, penahanan di berbagai lapas, di berbagai pusat, di berbagai rutan, saya ingin katakan bagi masyarakat biar tahu saja, dari dulu sudah over capacity. Dan yang masuk penjara itu orang yang nggak bisa bayar petugas. Apakah urusan narkoba? Saya terus terang. Yang cuma setengah gram itu, mereka kalau bisa keluar hanya beberapa rupiah saja, tanda kutip, dengan nolnya 6 atau kurang lebih, itu bisa langsung pulang. Jadi benar-benar menyayat hati. Jadi negeri ini memang diurus dengan orang yang mengatasnamakan keadilan, yang dengan mengatasnamakan hukum, tapi mereka tidak adil dan mereka telah mempermainkan hukum. Dan orang-orang yang mempersoalkan keculasan dan ketidakadilan mereka
kezaliman dan keraliman mereka, ujung-ujungnya akan dianggap sebagai musuh negara. Nah, sekali lagi, adanya perilaku terhadap judi online yang kemudian tidak diperlakukan secara hukum positif yang ada, itu merupakan kekeliruan, dan bilang jangan dipenjara karena penjaranya penuh. Sekarang juga pada penuh, Pak. Saya masih nyatakan dengan terbuka, penuh banget untuk orang yang tidak bisa membayar pihak-pihak yang bisa membuat mereka bebas. Dia menjadi kosong, menjadi lapang untuk orang yang bisa keluar uang. Nah, di dalam itu ada orang bisa sendirian di sebuah ruangan yang besar, dan ada orang yang harus berdesak-desak karena mereka tidak bisa membayar kamar dengan angka di atas 40, 60, bahkan lebih. Harga nominal puluhan, ratusan juta per kamarnya. Saya berani bicara, saya pernah berada di tempat itu kurang lebih dengan vonis 4 tahun. Sekali lagi buat para pemirsa dan buat Bung Kameramen, buat siapapun, negeri ini memang betul kata pidato Soekarno satu waktu. Satu saat kalian akan berhadapan dengan pemerintah yang mengelola negara ini kejamnya lebih kejam dari penjajah. Apakah itu sedang terjadi hari ini? Silakan introspeksi diri, silakan mawas diri. Jangan saya bilang dari tadi, buruk muka cermin dibelah. Anda tidak mampu mengurus diri lalu Anda salahkan kiri kanan. Dan catatan khusus mungkin buat teman-teman di kepolisian. Belajarlah untuk jujur. Kalau ada orang yang bersalah ditangkap, yang tidak bersalah dibebaskan. Dan kalau Anda bersalah, ya minta maaf. Setiap kejadian apapun yang akan disalahkan tuh orang lain. Yang disalahkan tuh orang yang sudah jadi korban. Orang jadi korban pun disalahkan. Dibentak, disalahkan, dan ini menjadi kenyataan di berbagai kasus. Dan ingat, terus menerus jadi orang yang berbuat tidak adil, berbuat zalim, berbuat mungkar, dan berbuat curang dan culas, Anda satu waktu akan berhadapan dengan situasi yang pernah Anda perlakukan kepada orang lain. Begitu, Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, saya memahami apa yang dijabarkan oleh Bung Alfian, makanya saya tidak kasih kode untuk stop, karena memang kita menghadapi situasi yang udah revolusi mental yang malah bikin cacat mental, ditambah lagi dengan difasilitasi agar semakin rusak. Nah, ini kan memang berat sekali, apalagi ditambah ulama-ulama kita atau pendakwa-pendakwa kita ini juga terbelah, ada yang memang fokus untuk pendidikan, ada yang untuk fulus juga. Jadi mungkin untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ini kan artinya orang-orang yang mencegah atau orang-orang yang harusnya tugasnya menghalangi orang untuk melakukan perjudian ini justru bisa diduga melakukan hal tersebut juga, Bung Alfian. Karena kalau saya baca komentar di berita ini, jangan-jangan nih oknumnya kali nih biar nggak ditangkep. Nah, Bung Alfian, kalau kita kembali kepada Al-Quran, kan seperti khamr, judi, banyak tuh hal-hal fatal yang dilarang oleh Allah. Kalau kita renungkan kembali, Bung Alfian, justru itu tidak dilarang total di Indonesia kita, Bung Alfian. Miras misalkan, berapa banyak clubbing di Indonesia ini? Berapa banyak Holy Wings grupnya si Hotman Paris itu dibiarkan? Dan berapa banyak juga di dalam itu ada main judi? Ini kan artinya negara kita mungkin kenapa kita belum diberikan pemimpin yang akan sayang pada rakyatnya, karena pemasukannya dari hal-hal yang haram. Jadi Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian lah untuk masyarakat? Karena kita capek, Bung Alfian, berharap kebaikan pada aparat dan rezim zalim ini. Apa pesan Bung Alfian untuk para orang tua, anak-anak muda yang menyimak channel Bung Alfian, agar mereka sibuk untuk membentengi diri mereka, agar dijauhkan dari hal-hal haram ini? Silakan Bung Alfian. Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kebenaran tidak bisa disalahkan walaupun dia seolah-olah bisa dikalahkan. Pelajari kebenaran dari sumber yang benar, maka Anda tahu mana yang salah, mana yang benar. Sekali lagi buat pemirsa dan seluruh masyarakat Indonesia secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hari ini kita tidak menangkap keberkahan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kedamaian, keguyuban, karena kita berjalan dengan pedoman setan. Dengan pedoman la ilmaniyah. Maka dari itu, dengan situasi yang sedang kita hadapi hari ini, kepada seluruh masyarakat yang masih menjaga ibadahnya, masih mengokohkan akidahnya, Anda harus juga punya semangat dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya bahwa apa yang sedang kita alami disebabkan karena orang-orang yang soleh, orang-orang yang paham kebenaran memilih diam.
Kalau kalimat-kalimat penolakan dengan semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu bergelora di semua lini, di semua situasi, maka orang-orang yang berbuat jahat itu tidak bisa punya tempat yang luas. Sekarang ini persoalannya adalah, Bung Kameramen, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan perilaku aparat, bukan hanya kepolisian, kejaksaan juga sama, pengacara juga sama, tentara juga sama. Artinya kalau mau kita bilang, mungkin juga ulama, tanda kutip, oknum-oknumnya juga ada. Jadi sekali lagi, sekarang kerusakan ini harus dilihat sebagai sebuah fakta terjadinya kerusakan mental, karena revolusi mental ini kan adalah program yang pernah diusung oleh Mao Zedong atau Karl Marx atau disambung oleh generasi-generasi PKI tahun 50-an. Jadi kalau orang masih menggelorakan revolusi mental, itu mentalnya mental revolusi. Mental revolusioner itu adalah gerakan yang berhaluan kiri ekstrim. Sekali lagi buat semua, maka kembali kepada persoalan yang kita hadapi, sebagai kata penutup dari saya, ayo para masyarakat ingat, Allah berfirman, Al-haqqu mirabbika falatakunana minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Tuhanmu, jangan ragu-ragu. Perbuatan minuman keras, mengundi nasib, berjudi, dan seterusnya, min amali syaitan. Dia adalah perbuatan syaitan. Oleh karena itu, walaupun mungkin kita tetap akan dianggap sebagai orang yang membangkang, ya kita membangkang kepada iblis, ya kita membangkang kepada pengikut iblis, ya kita membangkang orang yang melanggar konstitusi. Karena untuk yang berhubungan dengan perjudian, yang berhubungan dengan pelacuran, yang berhubungan dengan bentuk-bentuk penggunaan fasilitas atau pola relasi yang menyimpang, itu sudah diterangkan dalam kitab undang-undang acara pidana. Dalam KUHAP kita itu ada orang yang melacur, orang yang minuman keras itu dia kena pasalnya. Buktinya apa? Buktinya tahun 2007 di Kota Tangerang, Bapak Wahidin Halim pernah mengeluarkan perda pelarangan minuman keras. Itu kan kombinasi antara pemahaman agama yang dia miliki dan keagamaan masyarakat Tangerang, Banten saat itu, dan juga pelarangan terhadap pelacuran. Karena itu juga merupakan bentuk kerusakan yang akan merusak hubungan antar keluarga dan merusak sistem nasabiah. Nah, ini saja pemirsa pembincangan kita masalah ini. Untuk polisi, kita tetap menunggu kedatangan hugeng-hugeng baru, walaupun mimpi kita entah sampai di ujung mana. Dan untuk aparat yang lain, pahamilah bahwa masyarakat sudah terlalu berat dan susah. Jangan kalian susahkan lagi, karena nanti kalian akan berhadapan dengan pengadilan Allah. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Sekian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.